Saat itu Aryan duduk di samping Imli yang sedang berbaring di tempat tidur. Mereka merasa canggung ketika menanyakan kabar secara bersamaan dan saling memandang wajah satu sama lain. Seolah memiliki banyak kata untuk diucapkan, tiba-tiba Imli mulai batuk dan Aryan memberikan perhatian dengan membantunya minum. Imli mengatakan, "Aku tahu Narmada, Arvita, dan Chini pasti banyak menangis. Kemudian kau berusaha untuk menemukanku." Aryan berkata, "Aku pikir kau tidak ingin kembali kepada kami. Aku dan Chini sangat merindukanmu." Imli mengatakan, "Sudah 9 bulan berlalu begitu saja. Apakah Chini pergi ke sekolah dan belajar dengan baik?" Aryan menjawab, "Sepanjang hari dia hanya berbicara tentangmu, dan jika aku tahu kondisimu seperti ini, maka aku akan melakukan sesuatu." Aryan menghentikan pembicaraannya dan mengalihkan topik dengan bertanya siapa saja yang tinggal di rumah ini. Imli menjawab, "Aku dan ibuku." Lalu Aryan menanyakan lagi di mana ayah dari bayi yang kau kandung. Imli terkejut dengan pertanyaan Aryan dan berkata dalam hatinya, "Aku tidak memberitahunya tentang kejadian malam itu, bahkan sampai sekarang dia tidak ingat apapun." Aryan mengatakan, "Aku tidak akan memaksamu untuk menceritakan apa yang terjadi, tetapi bisakah aku tahu siapa ayah dari bayi itu?" Imli berpikir Aryan tidak mempercayaiku sebelumnya dan menganggap kebohongan sebagai kebenaran. Imli mengingat perdebatan di masa lalu dengan Aryan di saat Imli dituduh mengandung bayi Madaf dan Aryan menunjukkan bukti bahwa dia adalah pria mandul. Imli berkata dalam hatinya, "Aku bisa mengendalikan diriku ketika kau membiarkan aku pergi 6 tahun lalu. Tetapi jika kali ini kau meninggalkanku lagi, maka aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri." Imli berusaha untuk bangun dan Aryan mencoba membantunya, namun Imli menolak bantuan tersebut. Aryan meminta Imli untuk berhati-hati dan menahan tubuhnya karena hampir jatuh, tetapi Imli malah marah dan berkata, "Aku tidak ingin berbicara tentang ayah bayi ini dan tidak ingin membahasnya." Aryan bertanya, "Mengapa kau tidak bisa menjawab pertanyaan yang sederhana ini? Aku sudah menunggumu selama 9 bulan, bahkan mencarimu." Imli meminta Aryan untuk melupakan jawabannya dan bertanya, "Mengapa kau tidak bereaksi apapun ketika Malini mengusirku dari rumah dan menuduhku mencuri Chini? Aku berusaha menjelaskan sesuatu padamu, bahkan kau tidak ingin mendengarkanku." Imli berusaha untuk menghindari Aryan dan hampir kehilangan keseimbangan. Lalu Aryan memintanya untuk tenang dan mengatakan, "Kau tidak boleh stres karena itu tidak baik selama masa kehamilan. Dan sekarang lebih baik kau menemaniku untuk kembali ke rumah." Imli bertanya, "Mengapa aku harus pergi bersamamu? Hanya karena aku tidak bisa merawat bayiku sendirian. Apa kau berpikir aku sendirian?" Aryan mengatakan, "Jika kau memang tidak sendirian, lalu di mana ayah bayi itu? Kenapa kau tidak ingin menyebut nama ayah bayimu? Dan kenapa kau marah kepadaku?" Imli berkata, "Kau telah meninggalkanku berulang kali dan merusak kepercayaanku. Kali ini kau tidak memiliki hak apapun terhadapku, dan mulai sekarang aku akan menangani diriku sendiri." Aryan bertanya, "Bagaimana kau bisa merawat bayimu sendirian?" Imli menjawab, "Ini bukan tanggung jawabmu, karena ayah bayi ini akan mendukungku, bukan dirimu." Imli memalingkan wajahnya dan meneteskan air mata. Hal sama pun dirasakan oleh Aryan. Namun dia tidak pernah menyelidiki kasus tersebut dan terus menanyakan karakter Imli, sehingga membuat mereka selalu salah paham. Di rumah Chaturvedi, Malini memanggil badut untuk menakuti Chini dan menunjukkan atraksi dengan membawa boneka balon. Setelah selesai, Malini mengambil satu boneka balon tersebut dan berkata kepada Chini, "Terakhir kali aku membuat Imli menjadi debu, dan jika kali ini kau tidak mendengarkan ucapanku, maka aku akan membuat Imli hilang seperti angin hingga kau tidak bisa melihatnya lagi."
Cini ketakutan dan bertanya apa yang harus kulakukan. Kali ini Malini memberikan ponselnya dan mengatakan kau harus menghubungi Aryan dan mengatakan apa yang harus kuperintahkan. Dan jika kau tidak mematuhi, maka Imli akan mendapatkan hukuman. Di tempat lain, Aryan dan Imli sedang merenungi satu sama lain. Tiba-tiba ponsel Aryan berdering dan memberitahu Imli bahwa Cini menghubunginya. Imli memohon kepada Aryan untuk mengeraskan suara handphonenya karena dia ingin mendengar suara Cini. Aryan setuju dan menerima telepon tersebut. Lalu Cini mengatakan, aku ingin berbicara sesuatu padamu. Pertama, aku membutuhkan papa dan mama. Aryan dan Imli saling memandang satu sama lain, mendengar ucapan Cini. Namun mereka tidak mengetahui bahwa Malini sedang mendikte untuk bicara sesuai yang dia inginkan. Cini mengatakan, aku ingin kau dan Malini bersatu agar aku bisa memiliki papa dan mama. Kumohon agar kau mau menikah dengan Malini. Sontak hal itu membuat Aryan dan Imli terkejut, begitu juga dengan Miti. Mereka tidak percaya mendengar hal tersebut. Imli berkata dalam hatinya, Cini tidak mungkin menuntut permintaan seperti itu dan aku yakin ada sesuatu yang tidak beres. Di satu sisi, Malini terus mengisyaratkan Cini dengan sebuah gerakan dan Cini pun memohon kepada Aryan untuk mengabulkan permintaannya karena dia ingin keluarga yang lengkap. Imli hancur mendengar ucapan Cini dan memperhatikan perutnya yang besar, sedangkan Aryan mengingat ucapan Imli yang menolak bantuannya dan berkata, dalam hatinya aku akan terus mencintai Imli bagaimanapun kondisinya. Dan jika dia tidak ingin bersamaku, maka aku akan bersama Cini karena Imli sangat menyayanginya. Cini bertanya lagi tentang keputusan Aryan sambil memohon untuk mengabulkan permintaannya. Hingga Aryan harus terpaksa setuju dan mengatakan, apapun yang kau inginkan pasti akan terjadi. Dan aku akan menikahi Malini hari ini juga. Imli dan Aryan sama-sama hancur mendengar keputusan tersebut. Dan setelah mengakhiri panggilan teleponnya, Aryan berkata pada Imli, aku akan mengambil tanggung jawabmu untuk mengurus Cini karena kau adalah partnerku. Aryan melipat tangannya ke belakang, begitupun dengan Imli. Aryan mencium kening Imli dan meneteskan air mata. Imli tidak memandang Aryan sedikit pun karena merasa kecewa, sehingga Aryan pun meninggalkannya begitu saja. Imli hancur namun dia tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikan Aryan. Kemudian Miti datang dan bertanya, mengapa kau tidak menghentikan Aryan dan membiarkannya pergi? Imli menangis dan menjawab, aku mendengar Cini berbicara sambil ketakutan dan aku tidak ingin membahayakan nyawanya. Miti bertanya lagi, lalu mengapa kau tidak memberitahu Aryan tentang bayi yang ada di kandunganmu? Aku yakin dia akan menemukan solusi untuk menghentikan pernikahannya dengan Malini. Imli mengatakan, aku sudah kehilangan Aryan dan Cini. Aku tidak ingin kehilangan apapun lagi. Aku sudah berbicara tentang kebenaran, tetapi selalu kehilangan Aryan berulang kali. Miti berkata, bayi itu adalah kekuatan bagimu, dan kau harus berjuang lagi untuk itu. Kau harus mendapatkan kembali semua hak yang harus diterima bayimu dan menghancurkan semua kebohongan Malini. Di rumah Ratore, Narmada mendapat pesan dari Aryan yang memerintahkannya untuk mengatur pernikahan dan menunjukkan pesan itu kepada Arvita. Sundar mengambil ponsel untuk memeriksanya dan mengatakan, aku yakin Aryan salah ketik dan kau tidak perlu khawatir. Sesampainya Aryan di rumah, Arvita langsung menanyakan hal tersebut. Pernikahan siapa yang kau maksud? Ungkap Arvita. Aryan mengejutkan semua orang dengan berkata bahwa itu adalah pernikahan dirinya. Narmada bertanya siapa yang akan kau nikahi? Aryan menjawab Malini Chaturvedi. Semua orang terdiam dan tidak mengatakan apapun. Saat mendengar namanya, Nila marah dan berteriak, apa yang kau katakan? Kau telah menghancurkan impian dan mimpiku.
Arvita pun mengatakan, "Apa kau sadar dengan apa yang kau katakan dan melupakan kejahatan Malini terhadap Imli?" Aryan mengalihkan pembicaraan dan berkata, "Aku mengenal Chini dengan baik, dia membutuhkan dukunganku." Sundar mengatakan, "Tetapi Malini bukanlah wanita biasa, dia sangat bahaya dan kau harus memikirkan tentang perasaan Imli." Aryan berkata, "Imli bahkan tidak peduli dengan perasaanku dan sudah melanjutkan hidupnya dengan orang lain dan bahkan sedang mengandung." Narmada mengatakan, "Aku tidak percaya dengan ucapanmu. Memangnya Imli mempunyai hubungan dengan siapa?" Aryan berteriak, "Aku tidak tahu. Jika aku telah mengambil keputusan, maka tidak ada yang bisa mengubahnya." Sontak Arvita dan Narmada terdiam mendengar kemarahan Aryan. Di rumah Caturvedi, Malini meminta Chini untuk memilihkan perhiasan untuk ia kenakan saat menikah. Chini mengambil satu set pernikahan dan bertanya, "Apakah kau ingin benar-benar menikah dan apakah aku boleh mengundang Imli karena aku sangat membutuhkannya?" Malini menolak dan mengatakan, "Imli tidak akan pernah mendapatkan Aryan atau dirimu." Chini berkata, "Kau mungkin bisa menjadi pengantin, tetapi kau tidak akan pernah bisa menjadi pahlawan wanita." Sontak Malini kesal dan meminta Chini untuk diam. Episode Imli pun selesai.